Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mengulas artikel yang telah ditulis dan dirancang oleh kelompok 5. Berikut ulasan dari kami. Yang pertama dari judul, saya akan mengulas tentang judul yang mereka berikan, yaitu analisis pengaruh kegemaran membaca terhadap keterampilan menulis narasi dan kemampuan berkomunikasi pada mahasiswa angkatan 2022. Dari segi judul, hal ini sangat menarik untuk dibaca dan juga sangat penting, mengingat beberapa hal yang harus dimiliki oleh mahasiswa dalam menjalankan studi mereka. Dan kemudian, ada pun beberapa kekurangan, yaitu dari penulisan huruf kapital atau penggunaannya, ini masih ada kekeliruan di mana ke konjungsi ini masih ditulis depannya dengan huruf kapital, di mana yang seharusnya tidak. Nah, pada umumnya untuk penulisan artikel ilmiah ini semuanya full kapital atau semua huruf itu besar semua. Dan kemudian adapun kata mahasiswa angkatan 2022 ini masih tergolong sangat luas, entah itu ITS saja atau Indonesia saja atau bisa seluruh dunia. Hal ini masih dipertanyakan mengingat di artikelnya ditulis bahwa ini hanya untuk mahasiswa angkatan 2022 di ITS Baik, saja. selanjutnya saya akan menyampaikan ulasan untuk bagian abstrak. Seperti yang sudah kita ketahui, jumlah kata ideal dalam abstrak sesuai dengan format jurnal sosial humaniora adalah sebanyak 180-250 kata. Namun, bagian abstrak dalam artikel ilmiah ini hanya memuat 164 kata termasuk dengan kata kunci. Sesuai dengan kriteria idealnya, abstrak dalam artikel ini sudah diawali dengan pemaparan fenomena dan masalah yang menjadi latar belakang penelitian. Fenomena dan masalah tersebut dipaparkan pada kalimat 1-4 dalam abstrak. Selain itu, abstrak dalam artikel ini juga sudah memuat pemaparan singkat mengenai metode yang digunakan dalam penelitian. Terdapat pula pemaparan singkat mengenai hasil penelitian dan implikasinya. Namun, abstrak dalam artikel ini tidak memuat tujuan penelitian. Selain itu, terdapat kesalahan penulisan huruf kapital pada kalimat kelima. Secara keseluruhan, abstrak dalam artikel ilmiah ini sudah cukup dapat mewakili isi artikel. Kita masuk ke pendahuluan yang dimana berisi tentang latar belakang dan tujuan. Secara umum, latar belakang dan tujuan yang diberikan ini sudah sangat baik dan sudah sangat menarik. Dan juga sangat detail, dimana sangat dijelaskan secara terperinci. Namun ada pun beberapa kekurangan, seperti banyak hal yang masih berkaitan dengan pengalaman pribadi, dan juga masih banyak hal yang berkaitan dengan subjektivitas. Selanjutnya, saya akan memaparkan ulasan untuk bagian tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka pada artikel ilmiah ini sudah memuat beberapa teori dari penelitian terdahulu dengan topik yang relevan, yaitu teori tentang pengaruh dan manfaat membaca terhadap kemampuan menulis dan berkomunikasi. Namun, pada bagian tinjauan pustaka ini tidak terdapat pemaparan identifikasi mengenai sejauh mana kontribusi yang diberikan oleh penelitian sebelumnya dan pemaparan kontribusi penelitian ini. Selain itu, dalam tinjauan pustaka pada artikel ilmiah ini, penulis juga tidak memaparkan posisi penelitian penulis di antara penelitian-penelitian lain di seluruh dunia. Apakah merupakan penelitian baru, mendukung hasil penelitian sebelumnya, atau menguji penelitian sebelumnya? Terdapat pula beberapa kesalahan ejaan dalam bagian tinjauan pustaka ini. Di antaranya meliputi kesalahan penggunaan tanda baca dan penulisan huruf kapital. Meskipun demikian, tinjauan pustaka pada artikel ilmiah ini cukup dapat menjadi rujukan bagi alur analisis dalam bab pembahasan, karena sudah memuat teori-teori yang relevan dengan topik penelitian.
Metode penelitian pada artikel ilmiah ini sudah memberikan informasi tentang setting dan subjek penelitian, gambaran mengenai jenis data dan sumber data, serta alur penyajiannya sudah logis. Adapun jenis data yang digunakan yaitu berupa data kualitatif. Adapun sumbernya yaitu berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang bersumber dari internet. Pada bagian hasil atau temuan, sudah sesuai dengan ketentuan dalam menulis karya tulis ilmiah. Data penelitian yang disajikan mudah dipahami, alur penyajiannya saling terkait antar paragraf, dan didukung dengan sumber referensi yang kredibel, serta menjawab tujuan penelitian, yaitu dengan sering membaca buku, jurnal, maupun artikel ilmiah, mahasiswa akan mendapatkan banyak peningkatan kemampuan tertentu yang mendukung dan membantu dalam pembuatan karya tulis ilmiah, serta peningkatan kemampuan dalam berkomunikasi. Pembahasan memuat bukti pendukung atau didasarkan oleh data yang kemudian didiskusikan, sehingga dapat ditarik kesimpulan serta hasil dengan pembahasan yang terkait dengan temuan sebelumnya. Salah satunya, yakni membahas perihal pernyataan bahwa dengan sering membaca akan membuat kemampuan berbahasa yang dimiliki menjadi semakin baik. Kemudian dikaitkan dengan temuan oleh Nasution pada tahun 2016 dan tergolong sebagai pendukung. Pada kalimatnya, penyampaian gagasan cukup baik karena pemilihan kalimat yang cukup baik dan baik kalimat dalam satu paragraf maupun antar paragraf adalah berkesinambungan. Perkenalkan, nama saya Larasati Risa Istiqomah dengan RP 5004221146. Yang pertama ada ejaan. Terdapat kesalahan penulisan kata seperti keterampilan, tidak, mengetahui, kemungkinan, referensi, publik, argumen, faktual, angakatan, dan tersebut. Ada juga kata yang tidak sesuai KBBI seperti kreativitas, berpikir, dan sekedar. Selain itu, ada kesalahan penulisan kata depan seperti di sekitarnya, di atas, dan di depan yang seharusnya penulisannya dipisah. Apabila kata di sebagai kata depan, maka penulisannya harus dipisah dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan jika kata di sebagai awalan, maka penulisannya harus disambung dengan kata yang mengikutinya. Selanjutnya ada kesalahan penulisan huruf kapital seperti kata dan bahasa yang berada di tengah kalimat. Selain itu, pada awal kalimat ada yang tidak menggunakan huruf kapital seperti kata sebagai, membaca, banyak, menulis, dan karena. Kata sehingga sebagai kata penghubung tidak dapat digunakan pada awal kalimat dan hanya bisa digunakan di tengah kalimat, serta tidak perlu didahului oleh tanda koma. Kata namun hanya boleh di awal kalimat dan diikuti dengan tanda koma setelahnya. Yang kedua ada paragraf. Pada bagian paragraf ini, hubungan kalimat antar paragraf sudah padu dan utuh. Selain itu, sudah tidak ada paragraf yang hanya memuat satu kalimat. Yang terakhir ada antiplagiasi. Pada bagian antiplagiasi ini sudah terdapat sumber rujukan pada setiap kutipan. Pada kutipan seharusnya penulisannya dalam kurung nama, tahun. Namun pada artikel tersebut ada yang penulisannya nama dalam kurung tahun. Jumlah sumber kutipan juga tidak sama dengan jumlah pustaka dalam daftar pustaka. Jumlah sumber kutipannya ada 15, sedangkan jumlah daftar pustakanya ada 13. Terdapat dua sumber kutipan yang ada tidak ditulis di dalam daftar pustaka. Dua sumber kutipan tersebut ada pada pengertian komunikasi menurut Hovland, James, dan Kelly pada tahun 1953 dan juga menurut Berelson dan Steiner pada tahun 1964. Cara penyusunan sumber kutipan dan daftar pustaka sudah sesuai dengan template CSH. Pada daftar pustaka harus diterbitkan 10 tahun terakhir, tetapi masih ada yang lebih dari 10 tahun terakhir dalam artikel tersebut.